Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, siapa ketua kelasnya? Zaki. Pimpin doa terlebih dahulu. Bersiap, berdoa mulai. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Oke, siapa yang tidak hadir? Jangan semua. Alhamdulillah, nihil. Biasanya ada yang alfa, ada yang sakit, gitu ya. Tapi hari ini berangkat semua. Ya. Nihil ya. Oke, masih semangat kan? Masih. Oke, jadi pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang pentingnya ada bermedia sosial. Ada yang punya TikTok? Ada. Ada Instagram? Ada. Kira-kira kalian sudah menggunakan media sosial itu dengan benar? Udah. Kalau belum? Aku sih udah. Oke. 1, 3 hijau. Oke, jadi hari ini materinya mulai kita akan membahas tentang pentingnya ada media sosial. Halo? Hai. Oke, seiring perkembangan zaman sekarang itu masih banyak tragedi ya. Ya. Drama City, terus apa lagi? Gel. Apalagi yang lagi tren ini sekarang? Ini menurut kalian, menurut Anda gitu, kira-kira tren kayak gitu bagus ya? Terus menurut pandangan Islam kira-kira itu bagus ya? Ada yang kayak gini? Bagus tapi kalau kita nggak boleh Oke, karena zaman sekarang ini medsos beragam dan medsos itu mempengaruhi karakter anak. Ini nih misalnya, yang biasanya tadi lugu, kalem, tiba-tiba udah kenal dunia maya, ketika sudah kenal dengan dunia maya berubah, langsung jadi kaya. Jadi kalau jadi kaya, nanti itu enggak ya bercanda. Jadi sekarang tuh banyak anak yang tadinya polos, belum ngerti dunia jadi tahu gara-gara makanya itu untuk kelas-kelas ini ya, untuk kelas ini saya kalian berada di dalam media sosial ya. Kalau punya Instagram, punya TikTok itu isi kontennya yang bagus-bagus, jangan promosi dari iya loh. gitu. Nah, jadi ini untuk pengertian adab ya, mengenai media sosial. Secara bahasa, adab itu artinya istiadat yang menunjukkan suatu kebiasaan etiket, pola perilaku yang bisa ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Nah, kadang nih anak-anak sekarang itu suka ngikut model-model yang lagi booming. Ya, FOMO ya benar, itu FOMO. Nah, ada kalanya FOMO itu yang baik-baik gitu loh, jangan FOMO-nya yang geo-geo itu enggak ya. Vanessa. Ada yang kayak gitu. Gitu. Ya, jadi kemajuan teknologi sekarang itu berdampak pada
Quran surat Al-Hujurat ayat 46. Coba Mbak dibuka bukunya halaman 239. Di situ ada artinya. Boleh dibaca artinya. Dengerin. Yang keras ya Mbak. Wahai orang-orang yang beriman, jika ada seorang yang masih datang kepada membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Oke, nah jadi dari ayat di atas dapat diketahui bahwa ketika kita menerima informasi dari internet, kita harus benar-benar mencari tahu bahwasanya itu informasi itu bukan hoax, itu lagi. Nah, ketika juga kita menyampaikan informasi di sosial media itu kita harus menyampaikan informasi yang benar-benarnya ya, jangan hoax. Nanti dibilangin si Elsa ini udah nikah padahal belum nikah. Karena sih contoh ya, Elsa ngomongin dari satu. Jadi kita banyak kok dalam menyampaikan informasi, kita juga harus benar, jangan sembarangan, jangan menyebarkan hoax. Kan sekarang juga banyak demi konten, demi uang, kita rela menjual nama orang lain untuk menjelekkan menjatuhkan nama orang lain untuk menjadikan konten. Nah, sekarang banyak kan kadang orang kecelakaan, orang kena musibah di videoin, diviralin, kayak gitu. Kalau ditolongin dulu, iya, bukan ditolongin dulu malah di videoin. Nah, itu adalah ciri-ciri orang yang dia tidak memanfaatkan media sosial dengan baik, seperti itu. Nah, di sini juga ada dari Abu Al-Fayl bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin Abbas. Keduanya berkata, sesungguhnya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, muslim yang bagaimana yang paling baik? Dia menjawab, yaitu orang muslim yang orang lain merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Berarti kita juga harus menjaga Lisan. kita harus bukan berarti gitu ya, kita harus menjaga lisan karena ada pepatah yang mengatakan lisanmu adalah jadi di sini sudah dijelaskan hadis dari riwayat Muslim ya, misalnya kita harus tidak hanya menjaga adab dalam media sosial, tapi kita juga harus menjaga lisan, menjaga perilaku di media sosial juga. Ya itu. Gimana, ada pertanyaan sampai di sini? Oke Bu. Atau punya menjaga kursi bukan kursi ya? Gimana? Apa coret kursi yang itu bukan milik dia. Itu sama aja perbuatan jelek kan? Ya. Enggak. Kira-kira kalian kursi kalian kalau dicoret sama
Sampai di sini sudah paham ya? Jadi hikmah kita dalam beradab, maksudnya hikmah adab dalam bermedia sosial itu apa sih Bu? Hikmahnya itu kita akan tak menjaga. Kalau kita memilih informasi yang benar-benar real, kita akan terhindar dari terus mendapat kepercayaan dari orang lain. Misal kalau misalnya kalian bisa apa namanya menyampaikan konten yang bagus atau bisa bermedia sosial dengan baik, itu kalian akan dipercaya sama orang gitu kan. Jadi bisa dilihat bahwa kan kadang karakter orang itu bisa dibaca dengan cara dia di sosial media gitu. Ada yang di depan situ ternyata di media sosial bicara. Jadi orang lain ini merasa nyaman gitu kalau bersama dengan kita. Itu ya anak-anak. Ya, Bu. Oke. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang adab budaya dan media sosial ini, kalian boleh mencari contoh manfaat apa saja yang kalian rasakan di kehidupan selama kalian remaja nih. Kalian kan punya sosmed, kalian sudah berapa tahun bermain sosmed? Dari SD. Selama kalian bermedia sosial, tuliskan 3 manfaat apa aja yang kalian dapat dari bermedia sosial. Nanti kertasnya dikumpul di luar. Ya, Ibu. Ada, ayo dikumpul semua. Oke, sudah ya. Nanti ini kertas-kertasnya ibu baca kalian dapat manfaat apa aja sih dari Oke, Bu. Berarti media sosial itu nggak semuanya bagus. Oke, untuk akhir pembelajaran hari ini, siapa tadi pokoknya Suzaki boleh bikin juga. Guys, siap. Baca mulai. Oke, pulangnya udah ada berapa? 10.